Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah hadir di pertemuan pertama kita ini. Jadi ini kita mata kuliah perencanaan strategik sistem informasi. Ya. Saya sendiri baru tahu kalau ngajar mata kuliah ini baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya ini dapat mata kuliah tambahan lah kira-kira seperti itu ya. Minggu lalu saya sudah mulai ngajar kelas ITSM ya. Information Technology Space Management. Nah, jadi karena ini mendadak, jujur saja saya belum mempersiapkan dengan baik materinya dalam pengertian begini. Saya punya bahannya, tapi bahannya bahasa Inggris. Jadi kalau kelas ITSM kemarin, memang slide-slide saya slide dalam bahasa Inggris, tapi saya buat terjemahannya. Kalau ini masih murni bahasa Inggris ya, jadi tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau nanti ada yang kira-kira kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan, di-cut aja kalau ada mau ditanyakan. Ini mata kuliah perencanaan strategik sistem informasi atau strategic planning for information system. Ya. Ini bukunya saya pakai ini, buku karangan John Watt dan Joe Pepper. Kebetulan saya punyanya bukunya hard copy ya. Hard copy. Jadi saya nggak tahu cara membagikannya. Kalau yang ITSM saya punya soft copy-nya sehingga saya bisa share buku soft copy-nya ya. Oke, ya. Ini copy. Oke, selanjutnya mungkin perkenalan dulu karena saya baru di semester ini saya mengajar di Sakyakirti ya. Sebelumnya saya belum pernah ngajar di Sakyakirti. Mungkin bagi yang belum, ya mungkin saya yakin semuanya belum kenal saya. Bahkan saya dengan dosen yang lain, para dekan, dekan dan para wakil dekan saja belum pernah ketemu secara langsung ya, belum pernah ketemu secara fisik. Baru temuannya lewat WhatsApp aja. Oke, jadi nama lengkap saya Muhammad Ihsan Jamba. S1 saya Teknik Elektro. Ya, saya alumni Teknik Elektro Unsri angkatan 86. Sudah lumayan tua saya ini. Ya. Kemudian saya punya 2 S2. Yang pertama di bidang IT, yaitu IT Management. IT Management, saya alumni dari University Teknologi Malaysia. Ya. Nah, kemudian karena bidang ilmu saya sistem informasi itu sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen, maka saya juga tertarik karena kebetulan tahun 2012 yang lalu saya sempat S3 di Malaysia, ya, di mana bidang ilmu saya itu sangat erat dengan ilmu manajemen, ya. Itu bidang knowledge management, sehingga daripada saya harus belajar lagi ilmu manajemen, saya kuliah aja sekalian. Jadi akhirnya saya punya MM juga, ya. Jadi memang bidang keahlian saya adalah sistem informasi, khususnya penerapan teknologi IT di dalam ilmu manajemen, khususnya ya. Oke, itu ini email saya. Ya, saya posisi sekarang sebagai dosen tetap non PNS di Unsri, ya di Fasilkom Unsri. Jadi kalau email resmi saya ini yang email pribadi.
Jadi silahkan kalau ada keperluan hubungi saya lewat email atau lewat WhatsApp ya di nomor HP saya. Ya itu tadi bidang keahlian saya adalah sistem informasi yang diterapkan ke arah ilmu manajemen ya, khususnya knowledge management, business intelligence ya, dan data mining ya. Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa saya dosen tetap non PNS ya, saya bukan dosen PNS di Unsri karena saya ini sebetulnya pensiunan Telkom ya. Jadi dulu saya bekerja di Telkom BUMN, kemudian saya pensiun ya sudah lumayan lama 10 tahun lebih, hampir 11 tahun, saya pensiun tahun 2011 akhir ya. Di mana saya pernah bertugas di Surabaya, di regional Jawa Timur, lumayan 8 tahun saya di sana. Saya karena orang elektro, saya di bagian mechanical dan electrical, kemudian mutasi ya ke Palembang kebetulan dapatnya. Ini saya masuk jadi orang komputer ya, jadi orang IT dengan penugasan sebagai administrator database. Kemudian dipindahkan masih di IT juga di bidang komunikasi data ya. Kemudian setelah itu saya dapat kesempatan sekolah ke Malaysia S2 IT Management tadi di UTM ya. Kemudian setelah pulang dari S2 saya justru penugasannya nggak di bagian IT lagi, tapi justru mulailah masuk ke dunia bisnis ya, di mana saya pernah jadi officer sales ya, marketing, kemudian promosi jadi manajer marketing di Telkom Batam, kemudian pindah lagi ke Palembang lagi jadi manajer bisnis performance ya. Nah, ini sudah banyak memang di bisnis tapi menggunakan IT, menggunakan komputer sebagai alat bantunya, di mana saya lebih banyak analisa data-data bisnis ya, berbasis komputer. Ya, kemudian terakhir saya pensiun di kantor pusat di Jakarta dengan posisi sebagai senior officer ya, mikro demand untuk Telkom Indonesia bagian barat. Ya. Jadi, saya pensiun di akhir September 2011. Jadi per 1 Oktober saya sudah berstatus sebagai pensiunan. Ya. Tapi sebelum saya pensiun, saya sendiri sudah jadi dosen. Ya, saya dosen LB, dosen luar biasa di program studi Teknik Telekomunikasi dan Informasi di Unsri. Ya, lumayan cukup lama, 5 tahun dari 2008. Jadi setelah saya pensiun 2011, saya masih tetap statusnya dosen luar biasa. Tapi mulai Oktober sampai sekarang, saya pindah, tidak lagi di Fakultas Teknik, tapi pindah ke Fakultas Ilmu Komputer, karena memang bidang ilmu saya komputer. Ya, sekarang itu mungkin sedikit perkenalan dari saya tentang diri saya. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan kita jadi lebih up ya. Nah, tadi saya dengar ada seperti bunyi di stasiun, siapa ya? Ada tung-tintungnya tadi, yang mungkin sedang dinas kali ya, atau pulang habis di jam kerja. Mudah-mudahan kalau yang punya pengalaman kerja, barangkali proses belajarnya jauh lebih mudah karena kita mengimplementasikan secara langsung ke dunia kerja kita. Ya, pengalaman kerja membantu kita memahami konsep ilmu yang kita pelajari. Oke, itu dulu perkenalan dari saya. Kita lanjut ke materi. Materi
pertama kita itu tentang masih materi pengantar gitu ya. Oke, bahwa judul mata kuliah ini adalah strategic planning ya. Strategic planning untuk sistem informasi. Saya agak bingung ya, begitu tahu ada mata kuliah ini di Sakyakirti ya. Kenapa? Karena saya belajar mata kuliah ini itu di S2 ya. Ya, saya nggak tahu kenapa ini justru ada di S1 sekarang di Indonesia gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Pertama yang saya ingin ajak adalah mengapa nama mata kuliah ini strategic planning. Itu dulu yang pertama. Kenapa ada embel-embel strategiknya gitu. Ya. Kenapa ada embel-embel strategiknya. Ya, kenapa nggak cukup dengan perencanaan aja, perencanaan sistem informasi? Kenapa perencanaan strategik sistem informasi? Apa yang membedakannya? Jadi saya harap cara masuk untuk memahami konsep materi kelas ini kita mulai dari sana. Ya. Yang pertama adalah kenapa harus ada kata-kata strategik. Ya. Kita tahu bahwa dalam ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen, definisi manajemen itu sendiri adalah suatu sistem atau suatu prosedur atau suatu mekanisme yang membantu organisasi ya, dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ya, kita tahu bahwa manajemen itu hadir di dalam sebuah organisasi. Kalau nggak ada organisasi, nggak perlu ada manajemen. Organisasi itu apa? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Jadi kalau organisasi itu dia ada punya tujuan, tujuan itu pengen diraih secara bersama-sama. Artinya manfaat organisasi itu seyogyanya dinikmati oleh seluruh anggota organisasi. Nah, persoalannya adalah, pertama, tercapai apa tidak? Yang pertama, yang paling penting. Kalaupun tercapai, caranya efisien nggak? Ya, kalau saya ngajar mata kuliah manajemen, saya selalu mengatakan contoh bahwa kita, kalau dari Palembang mau ke Prabu Muli, ya sebetulnya banyak cara. Tapi tentunya yang baik itu adalah yang efektif dan efisien. Efektif maknanya tujuannya tercapai, efisien artinya adalah biaya yang dikeluarkan, biaya uang, biaya waktu, biaya apapun namanya cost ya, itu sesedikit mungkin. Itu namanya efisien. Kalau sekedar mencapai tujuan, kita dari Palembang ke Prabu Mulih, kan tidak ada yang melarang kalau mau ke Prabu Mulih itu kita pergi dulu ke Pangkalan Balai, dari Pangkalan Balai ke Sekayu, dari Sekayu terus itu Muara Beliti sampai akhirnya Lubuk Linggau, dan Lubuk Linggau baru ke Lahat, Lahat Muara Inim baru sampai ke Prabu Mulih. Sah saja. Tercapai tujuan, nyampe Prabu Mulih, tapi tidak efisien. Yang lebih parah lagi kalau sudah tidak efisien, tidak efektif pula, tidak tercapai tujuannya. Itu yang paling parah. Nah, bagaimana cara membantu organisasi mencapai tujuannya efektif dan efisien? Disitulah hadir manajemen, sehingga dalam manajemen ada planning, ada organizing,
ada leading, ya, ada controlling. Tuh, kalau kita lihat ke ilmu manajemennya. Tapi, manajemen strategik tidak sekedar bahwa kita itu punya planning, ya, tidak sekedar kita melakukan organizing atau tata kelola, tidak sekedar abal-abal adanya pemimpin, ya, bahkan bisa jadi controllingnya juga nggak jelas apa yang dikontrol. Karena secara umum, kalau orang dibilang nggak punya manajemen, rata-rata orang marah. Kenapa? Karena saya sudah punya manajemen, saya punya perencanaan, saya punya tata kelola. Ada sih, tapi kita lihat banyak organisasi yang nggak jelas. Lebih-lebih lagi, leading dan controlling-nya. Contoh misalnya, kalau KPK itu masih sibuk dengan penangkapan, ya penangkapan, jadi penindakan maksud saya, artinya fungsi kontrol itu belum jalan. Fungsi kontrol itu seharusnya membuat orang tidak mau melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah salah baru ditangkap, baru ada penindakan, itu sebetulnya yang salah controllingnya yang nggak jalan. Ya. Mungkin planning sudah ada. Organizing, wallahu a'lam. Kadang-kadang dikatakan ada, tapi tidak jelas program penataannya seperti apa. Leading, wah, orang paling marah kalau dikatakan tidak punya kepemimpinan. Bahwa dia jadi pemimpin yang patut dicontoh atau pemimpin yang bagaimana, wallahu a'lam. Gitu. Makanya, saya katakan, kalau hanya manajemen saja, itu kurang pas, kurang mumpuni. Yang kita butuhkan adalah manajemen strategik. Nah, ini yang saya harapkan nanti Anda semua, ya entah langsung, entah tak langsung, di akhir kuliah, ya, saya nggak katakan kuliahnya kapan, apakah akhir kuliah hari ini, atau akhir kuliah di betul-betul di akhir mata kuliah ini terakhir, sampai pertemuan terakhir. Ya, saya berharap kalian bisa menyimpulkan, ya, apa yang dimaksud dengan manajemen strategik, khususnya strategic planning. Perencanaannya strategiknya seperti apa gitu. Itu yang harusnya kalian temukan nanti. Harus kalian dapat kesimpulannya. Yang disebut strategic planning itu apa? Apa bedanya dengan planning biasa? Kenapa harus ada kata-kata strategiknya? Nah, itulah judul bab 1 ini. Ya. Jadi bab 1 ini ada kata-kata strategic perspektif. Artinya, apapun yang mau kita bahas, itu harus dilihat dari sudut pandang strategik. Bukan sekedar sudut pandang biasa. Ya, jadi judul bab ini, bab 1 dari bukunya Ward dan Peppard ini, The Evolving Role of Information System and Technology in Organization. Ya. Peran pengubah, evolving itu evolusi. Evolusi. Ya. Evolve. Bukan revolusi ya. Evolve. Evolve itu evolusi, perubahan yang perlahan tapi pasti. Evolusi. Ya. Jadi di sini role of IS and IT. Jadi artinya apa? Mari kita melihat dari sudut pandang, dari perspektif strategik,
apa peran IS dan IT dalam organisasi. Jadi sebenarnya itu tadi saya katakan, saya berharap kalian bisa sampai pada sebuah kesimpulan ya. Sebenarnya IT dan IS itu ngapain aja? Apa kontribusinya? Apa perannya dalam organisasi? Tapi cara memandangnya itu bukan cara pandang biasa, harus cara pandang yang strategik. Nah, jadi yang poin keduanya adalah cara pandang strategik itu seperti apa? Oke, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran, artinya materi yang harus mengendap dalam pemahaman kalian, pertama tentang apa peran IS dan IT dalam organisasi. Yang kedua adalah, ini ada kata-kata strategic perspektif. Nah, strategic perspektif itu sendiri seperti apa? Sudut pandang strategik itu seperti apa? Jadi, mungkin bagi yang sudah bekerja, coba lihat situasi di kantor Anda, tempat Anda bekerja. Anda di kantor, di perusahaan Anda, ada nggak teknologi di sana? Ada nggak sistem informasi di sana? Kalau ada, pertanyaannya, apa yang berubah dengan hadirnya teknologi? Ada nggak yang berubah? Saya selalu ngasihkan contoh yang sederhana misalnya, ya misalnya dulu di kantor kelurahan, ya alat kantor itu cuma ada mesin tik dulu, cuma itu pun barangkali nggak banyak. Satu kantor kelurahan satu mesin tik. Oke, rasakan bagaimana, ya mungkin saya nggak tahu nih, yang generasi-generasi seperti saya bisa merasakan kantor kelurahan dulu seperti apa dengan kantor kelurahan sekarang seperti apa. Mungkin kalau yang seumur-umur lebih kurang seperti saya bisa bisa merasakan gitu. Tapi kalau anak-anak muda saya nggak tahu. Jangan-jangan nggak pernah lihat mesin tik itu. Taunya langsung komputer aja. Atau yang di kantornya sebelumnya nggak ada komputer, sekarang ada komputer. Ada yang berubah nggak? Apa sih kontribusi hadirnya teknologi di sana gitu? Nah, itu contoh yang sederhana untuk memahami konsep ini. Ya jangan sampai dulu datang ke kantor kelurahan, lapor ke petugas kantor kelurahan, Pak, saya mau bikin KTP. Ditanya sama petugasnya, bawa foto nggak, Pak? Oh, bawa, ada. Nah, sudah, isilah formulir, isi. Ya, langsung diketik oleh petugas, ketik, terus dia bilang, oke, udah siap, tapi belum tanda tangan Pak Lurah, belum tanda tangan camat. Berapa lama, Pak? Yalah, 3 hari lah kalau camatnya ada gitu. Begitu, kalau dulu bikin KTP itu begitu gitu loh. Ya, sekarang yang katanya punya sistem iKTP, berapa lama bikin KTP? Hah? Tergantung juga, Pak. Nggak ada kepastian kan? Iya, benar. Nggak ada kepastian. Siapa yang ngejamin bahwa oke, klik, sehingga nggak hadirnya komputer jauh membuat menjadi lebih baik pelayanan itu. Tapi yang konyol yang terjadi malah datang ke kantor kelurahan, Pak mau bikin KTP. Aduh,
Ini petugasnya Woi, tidak masuk. ngaji. Lama udah Pak perginya, Pak. Nggak tahu ngapa bininya beranak. Sebab cuman satu orang yang bisa mengoperasikan foto itu, yang foto kamera digital itu, yang langsung masuk ke dalam komputer gitu loh. Yang pertanyaannya adalah, kenapa hadirnya teknologi kok jadi tambah ribet, tambah susah bikin KTP, tambah lama waktunya. Ya, harusnya ada yang berubah. Ya, karena saya pensiunan Telkom, saya masuk Telkom tahun 93 ketika direktur utamanya Pak Cacuk waktu itu. Dia yang merubah Perumtel, perusahaan kuno gitu, menjadi perusahaan modern gitu. Sekarang hampir semua bisnis dipaksa untuk berubah gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Semua jadi serba online. Kalau nggak online, dianggap nggak modern. Gitu. Harusnya, ya, kalau dulu mau beli tiket kereta api, mau beli tiket pesawat, susah. Kita harus ke travel agent. Harga nggak tentu. Kita sendiri nggak tahu yang kita beli itu harga terbaik atau harga yang seperti apa. Sekarang hadirnya teknologi berbasis IT, ya, kita lihat dari sisi pelanggan, sangat mudah sekarang untuk membeli tiket, baik kereta api, pesawat, bus, ya. Walaupun di sisi lain itu membunuh hampir semua travel agent. Jadi travel agent sekarang bisnisnya adalah tour, bukan lagi jual tiket. Jadi cerita saya tadi yang panjang lebar tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami diagram ini. Mungkin bagi yang bekerja akan jauh lebih mudah memahaminya. Ya, ilustrasi saya ya seperti tadi, seperti yang saya kasih contoh tadi. Kalau di kantor Anda sebelumnya nggak ada teknologi, situasinya bagaimana? Setelah ada teknologi, apa kontribusi teknologi tersebut? Apa role, apa peran dari teknologi tersebut terhadap organisasi, terhadap perusahaan? Jadi di sini, mari kita membuat atau melihat satu cara atau perspektif yang strategik tentang teknologi itu sendiri. Jadi hadirnya teknologi itu sepatutnya dipahami bukan untuk menjadi sekedar bahwa mereka sudah modern, bahwa mereka sudah maju, bahwa mereka punya uang untuk membeli komputer, bukan itu. Ya, bahwa memang hadirnya teknologi itu akan berkontribusi memberikan business value terhadap perusahaannya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mencoba melihat dari sudut pandang strategik terhadap teknologi sistem informasi atau teknologi informasi, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa implikasi. Apa implikasi? Implikasi artinya apa dampak, apa efek, apa kontribusi dari teknologi itu, IS atau IT itu
terhadap yang namanya strategi bisnis, strategi korporasi. Kalau bahasa gampangnya, bahasa bisnis, nguntung ke apa tidak, membawa manfaat atau tidak. Ya. Jangan sampai hadirnya teknologi hanya sekedar tanda kutip, sekedarnya, ya, sekedar menghabiskan anggaran. Ya, lebih-lebih kalau itu perusahaan negara misalnya, ya, hanya menghabiskan alokasi anggarannya misalnya. Jadi harus jelas apa implikasi strategik bisnisnya gitu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah buatlah, ya, establish tuh bangun, buat strategi teknologi itu ketika akan diimplementasikan, prosesnya seperti apa. Jadi bukan tiba-tiba langsung pengadaan barang. Tidak langsung tiba-tiba hanya pengadaan barang. Harus disiapkan dulu prosedurnya, prosesnya seperti apa. Jangan sampai seperti kejadian ini bukan anekdot, tapi memang kisah nyata dulu, tapi bukan sekarang, dulu. Ya. Saya pernah 8 tahun tinggal di Jawa Timur. Jawa Timur itu sangat dipengaruhi oleh orang Madura, perilaku orang Madura. Madura itu dulu ya, bukan sekarang. Ya. Tahun 90-an dulu, belum semua tempat itu ya maju lah istilahnya. Bahkan listrik aja belum semua ada tempat. Tapi mereka itu, misalnya petani tembakau. Ketika harga tembakau tinggi dan mereka bisa panen raya, itu tiba-tiba satu kampung kaya raya semua. Mereka akhirnya apa? Mereka beli kulkas, mereka beli TV, dan sebagainya. Tapi masalahnya, di kampung mereka listrik belum masuk. Alhasil, kulkas besar-besar itu jadi lemari baju. Artinya, kehadiran teknologi itu nggak disiapkan prosesnya. Baru-baru ini kan ada cerita viral kan? Di mana itu? Daerah yang ada kampung mana itu di Jawa sana yang tanahnya dibeli oleh perusahaan minyak atau dan gas gitu. Ya, awalnya mereka nggak mau protes, komplain, demo, tapi akhirnya kesepakatan dibayar berapa miliar satu kepala keluarga itu beli mobil Innova serentak satu kampung gitu loh. Ya, datang dikirim Innovanya, tapi masalahnya mereka nggak bisa nyupir. Hasil itu Innova habis, babas bingkes, tabrak sana, tabrak sini. Oh, nggak bisa nyupir. Ya, jadi teknologi itu kan bukan persoalan beli teknologinya, bukan. Ada prosesnya, ada tahapannya, ada prosedurnya gitu. Kalau mau belinya aja gampang kok. Lebih-lebih sekarang, ya, kalau kita sangat tergantung kepada vendor, ya, maka selama-lamanya kita akan dihisap darah oleh vendor itu. Misal, beli komputer. Cara nginstalnya nggak tahu. Panggil vendor, nanti vendor yang install, bayar. Ada rusak sedikit, nggak tahu cara recovery-nya. Panggil vendor, bayar. Ya.
Mau memindahkan komputer, narik kabelnya, pindahin rute kabelnya, nggak tahu caranya, panggil vendor lagi bayar, dan seterusnya. Itu sebab sekarang perusahaan-perusahaan yang semula tidak ada unit IT, tidak ada unit IS di sana, seiring perkembangan zaman akhirnya muncullah bagian-bagian baru. Nah, itu baru benar. Ya. Barangkali 20-30 tahun yang lalu, di PT KAI itu nggak ada bagian IT. Ya memang ngurusin apa kalau kerja di perusahaan kereta api gitu dulu ya. Kalau mekanik ya barangkali banyak kepake ilmunya di sana gitu. Tapi dengan hadirnya teknologi disiapkan juga sumber daya manusianya. Kalau sekedar membeli sistem banyak orang jual sistem. Tapi apakah selamanya akan tergantung pada vendor? Oh, tidak tentunya. Makanya pegawai harus di-training dan sebagainya. Ya. Ini yang namanya cara pandang strategik. Pertama adalah implikasi bisnisnya seperti apa. Yang kedua adalah strategi prosesnya seperti apa. Berikutnya, di tahapan kedua adalah kita harus dapat menyelaraskan. Ya. Di satu sisi ada kepentingan bisnis, ada strategi bisnis. Ya. Di sisi yang lain, IT sendiri atau IS sendiri punya konsep dan strateginya sendiri. Ini yang benar yang bagaimana? IT mengikuti kebutuhan bisnis atau kebutuhan bisnis yang harus mengikuti IT? Nah, ini yang namanya aligning IS with business strategy, ya, menyelaraskan IS atau IT dengan strategi bisnis. Sementara itu, masih di tahap kedua juga, kita tidak cukup hanya memikirkan bagaimana penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi IT. Namun, harus juga difikirkan apa inovasi yang dapat dihasilkan dengan teknologi IS atau IT tersebut. Ini yang saya bilang tadi, apa value yang bisa dibangun dari hadirnya teknologi itu. Ada inovasi apa? Ada perubahan apa? Dan yang ketiga, di dalam tahap kedua itu adalah kita mencari yang namanya competitive opportunity, peluang berkompetisi. Yang mana tugasnya adalah untuk mempertajam strategi kita. Jadi, misal contoh di PT KAI, kereta api. Sekarang akan kita bangun suatu sistem berbasis sistem informasi atau teknologi informasi di sana. Bagaimana menyelaraskan strategi bisnis yang dalam hal mencari keuntungan dengan strategi teknologi IT-nya. Apa inovasi yang bisa dihasilkan dengan hadirnya teknologi sistem informasi atau teknologi informasi tersebut? Yang ketiga,
bisakah kita bersaing? Kalau kereta api, saingannya siapa? Kalau untuk Sumatera Selatan, berdasarkan rute pelayanan, berarti pilihannya rute Lubuk Linggau atau rute ke selatan ke Lampung. Siapa kompetitor kita? Kompetitornya adalah bis atau pesawat. Nah, sekarang ke Lahat, Pagar Alam, ya, Lubuk Linggau, sudah ada pesawat. Bus sudah lama ada. Lihat situasinya, mana yang lebih menguntungkan. IT bisa membantu kita dari sisi apanya. Nah, tiga hal ini itu akan menentukan yang namanya strategi sistem informasi kita. Ya, kita tentukan, determine apa yang bakal jadi IS strategi kita. Ya. Jadi, kalau lihat dari gambar ini, separuh bagian pertama itu, itulah langkah-langkah fundamental yang dimaksud dengan strategic planning. Sebab kalau kita sudah menentukan apa yang bakal menjadi strategi sistem informasi, itu tinggal kita implementasikan ke dalam portfolio produk yang mau kita tawarkan kepada pelanggan. Bagaimana cara kita mengambil keputusan dalam tata kelola investasi dananya, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi separuh yang bagian kedua itu lanjutannya, ya, diselaraskan dengan strategi organisasi, dengan strategi layanan, ya, sampai akhirnya muncul yang namanya key idea, ya, ide-ide kunci dan strategi masa depan untuk teknologi informasi dan sistem informasinya. Ya. Yang paling penting yang saya harapkan adalah kalian bisa memahami dua tahap pertama, ya, yaitu bagaimana berpindah dari langkah awal ketika berada di awal sampai dapat menentukan IS strateginya. Jadi di situ ada tahap pertama, ada dua bagian, yaitu penentuan implikasi strategi bisnis. Yang kedua, membangun strategi proses. Jika sudah ada kedua itu, masuk ke tahap yang kedua, yaitu selaraskan antara strategi IT dengan strategi bisnis, tentukan inovasi apa yang mau kita buat, dan tiga, carilah peluang berkompetisi, supaya hadirnya teknologi itu akan membawa manfaat. Ada nilai tambahnya, ada lebihnya, tidak sekedar sebuah kegiatan yang menghabiskan anggaran saja. Ya, jadi cerita panjang lebar kita tadi sebenarnya ini yang saya katakan menjadi tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah satu, mempelajari tentang yang namanya evolusi atau perubahan, ya. Evolusi itu perubahan perlahan-lahan, perubahan yang tidak cepat, ya. Kalau perubahan yang cepat namanya revolusi, kalau ini evolusi, perubahan perlahan-lahan dari, ya, IS atau IT di dalam organisasi. Yang kedua, memahami bagaimana konteksnya
strategic konteksnya. Yang dimaksud strategic konteks ini adalah yaitu kontribusi, peran. Ya, apa yang menjadi peran dari teknologi itu dalam organisasi. Dan yang ketiga, yaitu dapat memahami bagaimana cara atau apa konsepnya, apa rumusnya, ya, membuat strategi IS atau IT tersebut. Ya, inilah 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi kuliah ini. Oke, ini bahannya mungkin cukup banyak ya, mungkin nggak cukup satu pertemuan ya, nanti akan kita lihat sampai jam berapa selesai waktunya, nanti kita stop, nggak perlu sampai buru-buru dikejar habis semua ya, nanti kita sambung minggu depan kalau ini materinya ya. Oke, yang pertama supaya punya pemahaman yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, mari pahami dulu definisi dari ada 3 istilah. Satu, IS, ya, Information System atau Sistem Informasi. Yang kedua ada istilah IT, Information Technology, ya, bahasa Indonesianya teknologi informasi. Dan yang ketiga istilah digital. Jadi definisi IS, ya, kita seringkali di Indonesia ini campur-campur istilahnya, ya. Bahkan di kita ada IT, ada TI. TI-nya bukan teknologi informasi, teknik informatika. Nah, itu lain lagi sudah, ya. Oke. Jadi definisi IS menurut UKAIS itu United Kingdom Association Information System, ya. Jadi asosiasi sistem informasi di UK, di Inggris, ya. Mereka mendefinisikan bahwa sistem informasi itu bermakna atau meliputi satu orang atau kumpulan orang-orang, yaitu organisasi. Yang kedua, IS itu meliputi juga yang namanya pemanfaatan teknologi. Ya, pemanfaatan teknologi. Jadi IS itu bukan teknologinya. Ya, IS itu bukan teknologinya, tapi pemanfaatan teknologi. Untuk apa? Pemanfaatan teknologi untuk satu, mengumpulkan, dua, memproses, tiga, menyimpan, 4, menggunakan, dan 5, menyebarkan apa? Informasi. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Kita sebagai orang SI wajib paham ini. Ya. SI itu menyangkut orang. Ya. Kalau individual satu orang. Kalau orang-orang banyak, itu kita maknai sebagai organisasi. Saya selalu bercanda kalau ngajar ini, jadi karena saya juga kalau di UNSI ngajar juga di jurusan informatika, ya. Jadi kalau ilmu informatika itu bisa diterapkan dimanapun. Ke orang bisa, ke mesin bisa, bahkan ke beruk juga bisa. Misal, kita buat aplikasi IoT, Internet of Things, memonitor pergerakan beruk. Beruk itu bangun tidur pagi macam mana, makan sarapannya macam mana, tidur siangnya macam mana. Nah, itu
Nah, itu artinya teknologi diterapkan pada bro. Nah, itu informatika. Kalau SI tidak bisa. SI itu penerapannya pada manusia atau pada organisasi. Memang kalau ngomong teknologi, SI itu juga ada teknologinya, tapi yang kita bahas bukan teknologinya itu sendiri, namun cara menggunakan teknologinya. Nah, ini yang disebut dengan utilizing technology, pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Jadi, kalau orang jurusan informatika, orang jurusan teknik komputer, biarlah mereka membahas teknologinya, mereka membahas hardware-nya, mereka membahas cara bikin codingannya, ya itu teknologi. Tapi kita orang SI menggunakannya. Kalau ada komputer di sebuah toko, ya, urusan instalasi, urusan hardware, itu bisa jadi orang teknik komputer atau orang teknik informatika yang ngurusin. Tapi komputer itu digunakan sebagai sistem akuntansi, sistem manajemen kepegawaian, sistem pelayanan pelanggan. Itu adalah bidang ilmu sistem informasi. Karena di dalam sana ada kegiatan atau proses-proses mulai dari mengumpulkan informasi, memproses informasi, menyimpan informasi, menggunakan informasi, dan menyebarluaskan informasi. Jadi dengan kata lain, bidang ilmu IS, Information System, itu concern-nya, perhatiannya kepada, di sini pakai istilah purposeful utilization, pemanfaatan yang bertujuan. Ya, utilization, pemanfaatan, purposeful artinya bertujuan. Ya, jadi IS itu adalah pemanfaatan teknologi IT, pemanfaatan information technology yang punya tujuan. Tujuannya tentunya membantu manusia atau organisasi. Itulah IS. Beda sama IT. Kalau IT itu ya teknologinya, hardware-nya, software-nya, jaringannya, dan semua yang sifatnya tangible, semua yang tampak, seperti server, komputer, router, kabel, ya, maupun yang tak tampak, ya, intangible seperti software, ya, dan sebagainya. Jadi, mari dipahami perbedaan tersebut, ya. Oke, kita sadari zaman sekarang sudah masuk ke era digital tadi, ya, era digital. Digital itu selalu ada dua unsur, IS-nya ada, IT-nya ada, karena nggak mungkin hanya salah satu. Ya. Ya. Jadi dengan teknologi IT, kemampuan-kemampuan peralatan IT, maka kita bisa mengimplementasikan yang namanya digital strategi. Ya. Oke, kita lihat zaman sekarang. Ya. Kenyataannya terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar, perubahan-perubahan yang memang
jauh berubah dari era sebelumnya. Ya. Kalau orang ekonomi, mereka barangkali belajar bisnis, mereka mengerti yang namanya pasar. Tapi pasar yang mereka maksud adalah sebagai tempat. Maka istilahnya adalah marketplace. Tapi hadirnya teknologi digital merubah konsep marketplace menjadi market space. Marketplace itu seperti apa? Nah, itulah dulu yang hebat itu yang menguasai pasar. Maksudnya menguasai pasar, menguasai fisik pasarnya. Siapa yang punya mall, itu yang menguasai pasar. Maka dulu orang berlomba-lomba membangun mall. Ya. Tapi hadirnya COVID-19, itu mall mulai ditinggalkan orang. Maka orang beralih ke bisnis yang online. Jadi istilahnya bukan lagi marketplace, tapi market space. Ruang pasar. Kita lihat, ya, mau cari makanan apa, semua ada di GoFood, semua ada di GrabFood. Mau cari barang apa, Tokopedia ada, Bukalapak ada, Shopee ada, ya, Amazon kalau yang luar negeri, ya, eBay, macam-macam. Yang penting ada duitnya aja sekarang. Nggak perlu repot lagi. Kemudian dari sisi infrastruktur teknologi sendiri, ya, dengan serba sudah digital, maka kita tidak perlu membangun infrastruktur jaringan untuk bisa berteknologi. Kalau dulu kita harus beli komputer sendiri, punya server sendiri, punya kabel sendiri, dan sebagainya, sekarang cukup langganan internet, semuanya bisa koneksi. Ya, namanya cloud. Cloud bisnis, bisnis awan. Awan itu maksudnya adalah di internet. Ya. Dan masih banyak lagi semua perubahan-perubahan ini ya. Tadi istilahnya kalau dalam bentuk ekonomi berubah dari push ekonomi ke pull ekonomi. Push itu dorang. Ya, jadi misalnya orang dulu dipaksa datang ke mall. Didorong untuk datang ke mall supaya belanja. Sekarang nggak usah. Kita buat website yang menarik. Kita buat ya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, yang membuat orang itu sendiri tertarik datang ke sana tanpa harus disuruh-suruh, ya, dan seterusnya. Ya. Ada perubahan-perubahan perilaku dalam kehidupan bisnis. Ya. Ya, jadi pasar sekarang sudah pasar digital. Ya. Sekarang sedang tren yang namanya cryptocurrency. Ini perubahan besar-besaran dalam bisnis dan ekonomi dunia. Cryptocurrency orang menerjemahkan sebagai uang digital. Kalau uang kartal, uang rupiah, dolar, ya, ringgit, apapun lah itu, euro, masih ada uang fisiknya itu, pemerintah kita bisa dengan mudah mencegat lewat transaksi perbankan. Mau dikasih pajak lah, mau diapain lah, pokoknya itu bisa dimonitor.
Tapi uang digital, cryptocurrency, Bitcoin, ya, Ethereum, Tron, masih banyak lagi mata uang digital yang lain itu nggak bisa dijangkau oleh pemerintah. Ini udah jadi pasar digital. Kalau dulu kita belanja, pemerintah bisa misalnya mau beli barang, tokonya dipajakin. Maka mau tidak mau, toko harus naikkan harga karena dia kena pajak. Harga jadi mahal. Sekarang kalau transaksi online, bagaimana dia bisa mengatur semua itu? Benda-bendanya yang dijual juga sekarang sudah barang-barang digital. Dulu mau beli buku, ya betul-betul datang bukunya, buku fisiknya, tebal, berat, ya harus dicetak. Sekarang kita beli buku di Amazon, digital bukunya, e-book. Ya. Kalau dulu beli software, ya datangnya berupa disket atau CD. Sekarang kita beli software hanya download aja. Yang dikirim itu cuman key-nya aja atau serial number-nya aja dan seterusnya. Musik, musik kalau dulu ada kasetnya, ada piringan hitamnya, ada CD-nya. Sekarang kita bisa langganan musik tanpa harus ada wujud fisik daripada alat tempat penyimpanannya. Video, zaman dulu ada penyewaan video, kaset beta gitu ya, Betamax atau piring apa compact disc disewakan. Sekarang kita cukup langganan Netflix, ya bisa nonton film macam-macam sudah, nggak repot harus ngambil-ngambil CD-nya dan segala macam, kembalikan lagi ya ke kondisi-kondisi digital sekarang. Ya belum lagi namanya perkembangan teknologi big data yang membuat kita sekarang ada di zaman yang namanya zaman data science, ilmu data sekarang. Prediksi, klasifikasi, itu semua era di mana analisa data menjadi sangat mudah, datanya size-nya besar, dan segala macam. Oke, jadi untuk diketahui, kita ada 3 zaman. Sudah melewati 3 zaman, 3 macam era ketika hadirnya komputer ini. Yang pertama yaitu namanya DP. DP itu data processing. Ya, data processing. Yang kedua, masuk ke era yang kedua disebut MIS, Management Information System. Nah, sekarang kita sudah berada di era yang namanya SIS, Strategic Information System. Ya. Jadi, kalau dulu di era data processing, orang hebat itu siapa? Orang hebat itu yang punya komputer untuk misalnya ngolah data. Ya, jadi ngolah datanya itu untuk melakukan proses-proses perhitungan, tambah kurang kali bagi pangkat integral segala macam. Ya, jadi kita tinggal ngetik-ngetikkan data
dalam komputer kita, nanti komputernya akan ngolah apakah dicetak, di print, atau dibuat tabel, dan sebagainya. Ya. Itu namanya era DP, data processing. Masuk ke zaman yang kedua, era kedua, zaman MIS, Management Information System. Jadi kalau DP tadi, tugasnya komputer hanya sebagai alat bantu operasional. Alat bantu operasional. Jadi kalau dulu saya mau ngetik, pakai mesin tik asalnya, belum ada komputer. Totok, 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 krek, totok, totok, krek. Ya, itu tiba-tiba digantikan dengan sistem berbasis komputer, word processing. Kalau dulu mau ngetik rangkap 5, itu pakai karbon. Nah, sekarang dengan komputer, tidak perlu rangkap 5 pakai karbon. Tinggal ngeprintnya aja, diulang berapa kali. Tapi itu masih data processing namanya. Ketika kita menggunakan komputer, masuk ke era yang kedua, MIS, Management Information System, itu peranan komputer bukan lagi sebagai alat bantu operasional, tapi sudah menjadi alat kontrol. Misalnya, sistem komputer yang digunakan untuk manajemen keuangan. Maka kita bisa menggunakan komputer sebagai alat monitoring anggaran, misalnya. Alat untuk pencatatan sistem informasi perlengkapan atau perbekalan, inventory. Sistem untuk pengendalian kualitas, ya, riset pasar, dan sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir, kita masuk ke era yang paling modern sekarang, yaitu era di mana hadirnya teknologi itu berperan sebagai Strategic Information System, SIS, yang mana tugasnya sistem informasi di sana itu sebagai planning system, sebagai alat untuk perencanaan, tapi perencanaan yang strategik. Misalnya, ini pengalaman saya ketika saya masih kerja di Telkom dulu. Ya. Saya manajer marketing. Ya. Di bulan September, Oktober, saya sudah harus memprediksi tahun depan target penjualan berapa. Forecasting. Ya. Kalau sekarang misalnya, saya bisnisnya valuta asing, falas. Ini saya harus ambil keputusan beli apa jual dolar saya. Kalau Anda kerja di bank misalnya, ada orang ngajukan kredit. Ini kredit kira-kira disetujuin apa ditolak? Ini kira-kira yang minjem uang ini nanti bakal jadi kredit macet apa enggak? Pak, siapa nih? Pak Ari Arianto. Bapak di KAI ya? Pak. Betul? Bukan, di KPU, Pak. Hah? KPU. Oh, KPU. Iya. Yang tadi saya dengar ada bunyi-bunyi seperti ting-tong, kan ya? Bukan, Pak. Nah, ya, karena saya sekarang punya mahasiswa, bimbingan saya, skripsinya tentang prediksi jumlah penumpang kereta api untuk angkutan lebaran. Ya simpel aja, PT KAI itu serba salah. Sediakan banyak gerbong, penumpangnya sedikit.
Begitu dikasih sedikit gerbangnya, penumpangnya meludak sampai naik-naik di atas, atau ya tidak terangkut lah bahasa gampangnya itu. Itu kan berpengaruh terhadap bisnisnya PT KAI. Gitu. Ya. Nah, itu yang bisa melakukan itu adalah satu SIS, Strategic Information System. Dia bisa memprediksi, sebaiknya besok itu membawa gerbong berapa banyak. Dipelajari pola perilaku penumpang kereta api menjelang Lebaran. Misalnya, itu ada polanya, ada perilakunya. Itu tadi kalau bank tadi, ya, orang ngajukan kredit, bisa nggak dipelajari pola-pola, ciri-ciri tukang ngemplang kredit, yang minjem pasti tidak ada bayar itu, yang bakal jadi kredit macet. Gitu. Ya. Berapa banyak bank kolaps hanya gara-gara salah yang seperti itu. Ngasih kredit ke orang yang ternyata tidak mampu melunasi kreditnya. Bahkan saya ketika ngajar data mining atau ngajar statistik, sampai main-main ke mahasiswa saya katakan, jangan pernah Anda ikut-ikutan judi sebelum lulus nilai A statistik atau data mining atau machine learning. Ya, ya judi itu kan nebak. Nebak itu ya sebenarnya bisa dipelajari komputer. Polanya seperti apa. Bukan nebak asal nebak. Ada rumusnya itu. Ya. Bukan nanya sama Mbah Dukun, bukan, nggak perlu. Ya, besok keluar nomor berapa, udah usah jangan ditanya. Itu semua komputer bisa ngitung, ada algoritmanya udah itu. Ya, makanya sekarang lagi tren ada istilah robot trading. Robot trading. Pernah nggak ada nawarin bisnis robot trading? Dia biasanya di MLM kan, robot trading itu. Robot trading. Nah, trading, perdagangan. Jadi kita sebenarnya bisnisnya itu jual beli saham, tapi nanti program itu yang akan memprediksi besok itu harga sahamnya naik apa turun gitu, atau dolar naik apa turun gitu. Jadi kalau naiknya jadi berapa, kalau turun jadi berapa, itu di MLM kan orang jualan programnya gitu loh. Tapi sebenarnya maksud saya programnya sendiri sudah bisa digunakan untuk memprediksi besok dolar naik sampai jadi harga berapa. Kalau dia turun harga berapa. Nah, itu trading. Itu bisa dihitung sebetulnya semuanya. Inilah yang disebut dengan strategic information system. Ya. Tadi sudah saya bahas ini ya. Data processing itu apa, MIS itu apa, dan yang terakhir adalah SIS. Jadi kalau data processing hanya melakukan otomatisasi. Tadi ngetik manual, pakai mesin ketik, sekarang ngetiknya pakai komputer. Kalau MIS itu untuk efektivitas manajemen. Tapi kalau yang SIS, dia memang memperbaiki competitiveness, kemampuan kompetisi dalam bisnis. Ya. Ini mungkin digambarkan dalam bentuk tabel, ya. Aspek-aspeknya dari
Data processing itu bagaimana, MAS seperti apa, SIS seperti apa. Ya, ini aspeknya ya. Ini alamiah teknologinya. Alamiah teknologinya, kalau data processing itu hanya ngomong tentang fisik komputernya. Ya. Dia bekerja pada komputer standalone. Ya. Tapi kalau MAS sudah namanya distributed process. Dia sudah pakai jaringan, pakai network sampai ke SIS-nya gitu ya. Ya, tetapi kalau MIS network-nya itu belum lengkap. Misalnya gini, PT Pusri punya sistem komputer. Nah, sistemnya itu hanya di dalam Pusri aja. Nah, kalau sudah network, Pusri bisa akses ke pemerintah, bisa akses ke luar negeri, bisa akses ke, katakanlah, ke Pertamina, karena Pusri itu juga membutuhkan gas yang dibeli dari Pertamina, misalnya. Kalau data processing sifatnya fragmented, dia terpecah-pecah, terpilah-pilah. Dia kerja sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau di kantor Bapak punya komputer, kemudian mau ngeprint, connect-nya ke printer pertama. Kalau printernya dipakai oleh orang lain, nggak bisa ngeprint. Udah. Tapi kalau interconnected, printernya ada di ruangan sebelah. Tapi Bapak bisa ngeprint juga. Ikut ngeprint di sana. Tapi kalau integrated, nggak ada peduli lagi printernya ada di mana. Gitu. Karena nggak perlu lagi ngeprint. Karena kita sudah bermain pada data digital. Surat, cukup kirim aja datanya. Nggak perlu lagi ngeprint suratnya. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini bisa dipelajari sendiri, dilihat dari bagaimana cara memahami ini ya. Ini nature of technology, nature of operation, bagaimana cara kerjanya ya. Terus isunya apa? Isu artinya permasalahan yang ada di dalam DP, dalam MIS, dalam SIS ya. Dan ini alasan mengapa menggunakan teknologinya. Sampai ke karakteristik atau karakter daripada sistem itu sendiri ya. Oke. Ya nanti. Oke. Jadi kita bisa melihat ada pengelompokan atau klasifikasi dari penggunaan, tapi penggunaannya pakai istilah strategik ya, strategic uses, penggunaan strategik dari teknologi informasi atau sistem informasi. Apa klasifikasinya ya? Pertama, ada namanya share information dalam penggunaan teknologi tersebut. Ada share information. Jadi sharing, ya, berbagi. Yang kedua, melakukan yang namanya integrasi. Jadi sharing informasi tadi membuat kita terintegrasi sehingga lebih efektif. Yang ketiga, semua produk atau layanan yang kita berikan itu berbasis informasi. Berbasis informasi. Tadi contoh saya katakan, yang namanya robot trading tadi. Alat itu dijual orang, software itu dijual orang. Kenapa? Karena dia bisa menghitung besok dolar naik apa turun gitu. Ya. Jadi bukan masalah alatnya bagus apa jelek, bukan. Tapi informasinya bagus apa tidak gitu. Akurat enggak gitu. Sehingga yang keempat ini sebenarnya bahasa kerennya sehari-hari ini menjadi yang namanya business intelligence.
kita punya mata kuliah kecerdasan bisnis, ya, bisnis intelligence, di mana pimpinan perusahaan, ya, para eksekutif manajemen, itu bisa menghasilkan keputusan berdasarkan informasi. Jadi penggunaannya itu, ya, penggunaan teknologi itu satu, apakah dia digunakan untuk sekedar membagi-bagi informasi, hanya untuk sharing aja. Dua, apakah sampai ke level mampu mengintegrasikan semua informasi. Yang ketiga, apakah sampai dapat memberikan layanan atau produk berbasis informasi. Dan yang terakhir, apakah sampai mampu membantu, mensupport para eksekutif perusahaan atau organisasi, atau top leaders, top manager, eksekutif manager, untuk mengambil keputusan. Jadi coba perhatikan kalau Bapak-Bapak di kantor, kira-kira pemanfaatan teknologi yang ada sudah di kategori yang mana? Apakah baru sekedar menjadi alat untuk memudahkan share informasi, atau memang sudah membuat semua jadi serba terintegrasi? Contoh terintegrasi itu begini, saya akan membanding-bandingkan pengalaman saya dulu saya kerja di Telkom sama sekarang saya jadi dosen di Unsri. Ya. Kalau dulu, kalau saya mutasi, saya naik pangkat atau saya pindah tugas segala macam, itu kan dikeluarkan SK oleh bagian kepegawaian. Ya biasa lah ya, di mana-mana begitu juga kan. Tapi begitu SK itu keluar, semuanya langsung berubah. Jabatan berubah, lokasi kantor berubah, gaji berubah, ya tinggal kan naik pangkat atau pindah yang setara, atau justru bagi orang yang kena hukuman dinas turun pangkat, kan berubah ke gaji segala macam. Masuk hak-haknya, kalau dia punya mobil dinas misalnya, naik pangkat, mobilnya ganti dong, uang pangkatnya lebih tinggi misalnya. Nah, itu namanya terintegrasi. Nah, beda di instansi di Unsri, ya. Ini beda BUMN sama pemerintah gitu ya. Unsri yang bikin SK orang kepegawaian. Ya, apa-apa dia bikin SK. Tapi nanti bolak-balik, tolong kirim fotokopi SK untuk ngurus ini. Minta lagi fotokopi untuk ini, lain lagi. Mau naik pangkat, urusannya fotokopi lagi SK-nya gitu loh. Artinya apa? Datanya ada, tapi tidak terintegrasi. Bikin jadwal bagian akademik. Orang keuangan mau ngitung dosennya sudah ngajar berapa kali, mau dibayar gaji misalnya. Ngajar satu SKS, berapa SKS ngajarnya. Tapi mereka nggak punya datanya, karena datanya adanya di akademik. Orang keuangan nggak punya informasi, kan? Artinya apa? Nggak terintegrasi. Share information, integration information, product atau service based on information, dan yang terakhir adalah decision making, pengambilan keputusan berbasis informasi. Ada 5 level bagaimana teknologi informasi dapat menjadi faktor transformasi bisnis. Membuat dia menjadi alat untuk perubahan dalam organisasi. Ya.
Kalau kita lihat pada gambar ini, grafik ini, ya, ini ada dua sumbu X, range of potential benefit, ya, potensi keuntungan atau manfaat dari low sampai high, ya. Sementara sumbu Y-nya itu degree of business transformation, peringkat transformasi bisnis dari low sampai high. Artinya makin tinggi transformasi bisnisnya, ya. Kalau sumbu X makin ke kanan, makin besar atau makin tinggi benefit atau manfaatnya. Nah, dia dibagi dua. Ada level revolutionary, ada level evolutionary. Jadi evolusi perubahannya perlahan-lahan, revolusi perubahannya secara cepat. Nah, sekarang tinggal kita sebagai pengguna teknologi, ketika mau menerapkan teknologi, kita maunya yang mana nih? Kepengennya hadirnya teknologi itu mampu merubah bisnis secara cepat atau merubah bisnis secara perlahan-lahan? Merubah bisnis secara cepat. Belum tentu, Bu. Sesuai kebutuhan kita. Tidak selalu seperti itu. Ya, tadi saya katakan, mau berubah bisnis secara cepat. Contohnya, ya, kita beli langsung teknologi yang canggih, tapi SDM-nya belum disiapkan. Ya nggak bisa. Ya sama seperti cerita saya tadi, cerita orang Madura tadi. Begitu dia panen tembakau, duitnya banyak, dia beli kulkas. Tapi listrik nggak ada di rumahnya sana. Ya nggak bisa lah. Jadi makanya kita nggak boleh terburu-buru, kita harus memikirkannya secara strategik. Menikah. Siapa nggak pengen menikah? Pengennya cepat atau lambat-lambat? Cepat. Iya, tapi kalau cepat sebasing-basingan mana lanang yang galak laju, nah, ini tidak tahan lama, kaget. Baru 3 bulan lah bisa. Jadi artinya maksud saya, evolusi atau revolusi itu balik situasi kita harusnya bagaimana. Tapi harus kita sadari bahwa ada kedua kondisi tersebut. Ada level revolusi, ada level untuk evolusi. Ya. Jadi, yang pertama disebut localized exploitation. Eksploitasi atau pemanfaatan besar-besaran tapi sifatnya lokal. Lokal itu artinya ya lihat kepentingannya apa gitu loh. Sesuaikan kebutuhan setempat. Yang kedua, sifatnya internal integration. Mengintegrasikan internal dulu. Contoh misalnya, kalau kerja di bank, internal integration itu bagaimana menyatukan semua data-data internal. Data internal itu maksudnya gini, begitu ada orang transaksi di teller, maka seluruh catatan di semua cabang juga melakukan perubahan. Sebab kalau bank itu tidak terintegrasi, misalnya saya ke Bank Sumsel Babel nih, ya, saya punya rekening di Bank Sumsel Babel yang ada di Kapten Rifai misalnya. Saya buat penarikan di sana, tapi datanya nggak update. Besok saya tarik lagi dari Bank Sumsel Babel yang ada di Jakabaring. Saldo saya masih ada. Kenapa? Karena data dari Rifai sama Jakabaring nggak nyambung. Jadi ini internal integration. Kita belum ngomong bagaimana
memuaskan pelanggan gitu ya. Level yang di atasnya lagi adalah business process redesign, perubahan rancangan proses bisnis. Aku masalah. Ini artinya kalau business process redesign itu artinya yang dirancang ulang, di redesign adalah internal proses. Nah, level di atasnya adalah business network redesign. Jaringan bisnisnya yang ditata ulang. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah business scope redefinition. Artinya apa? Business scope redefinition, hadirnya teknologi mampu merubah ruang lingkup bisnis. Mampu merubah ruang lingkup bisnis. Contohnya apa? Perusahaan yang bisa melakukan business scope redefinition. Kalau saya, karena saya pensiunan Telkom, saya kasih contoh Telkom. Telkom itu perusahaan yang berhasil melakukan transformasi bisnis yang semula merupakan perusahaan telekomunikasi. Ya. Jadi kalau dulu dia hanya urusan telekomunikasi, jadi urusannya cuma telepon dan segala macam turunannya lah. Malah sebelum dipisah dengan PT Pos namanya Postel, Pos dan Telekomunikasi. Kita sama Pos hanya tinggal telekomunikasi. Isinya telepon, telegram, telex. Telekomunikasi semua itu. Tapi sekarang, Telkom itu nggak lagi mengaku sebagai perusahaan telekomunikasi. Ya, maka lambang logo Telkom juga berubah. Sampai saya pensiun akhir 2011, ya sekarang sudah 10 tahun lebih, sudah jauh perubahannya lebih besar lagi. Jadi dulu saja, tahun 2011, Telkom itu bukan perusahaan telekomunikasi saja, tapi dia adalah perusahaan TIME, T-I-M-E. T-nya masih telekomunikasi, I, informasi, dan internet, ya, I-nya itu, M, multimedia, dan E, edutainment. Edutainment. Education dan entertainment. Ya. Ya. Bahkan kalau sekarang Telkom itu sudah berhak melakukan kegiatan finansial. Buktinya apa? Buktinya sekarang Telkom itu lewat, tapi tidak langsung Telkomnya, lewat anak perusahaan, punya yang namanya Link Aja. Link Aja. Apa bisnisnya? Uang. Uang digital. Link Aja. Itu baru Link Aja ya. Kan musuhnya itu OVO, kan Link Aja itu. Dana, itu kompetitornya. Ada lagi Link. Link itu apa? Link itu kalau Anda ke ATM, lihatlah. Semua mesin ATM bank-bank pemerintah pakai Link. Itu sebabnya Anda punya ATM BNI bisa narik di ATM Mandiri. Bisa narik di BRI. Nah, itu Link. Pernah beli tiket bayarnya di Indomaret nggak? Tiket pesawat, tiket kereta api, pernah bayar di Indomaret? Pernah, Pak. Tiket Kok kereta bisa api. Indomaret nerima bayarannya? Bisa. Ya kok bisa? Kenapa bisanya? Karena ada link tadi, Pak. Nah, kerjasama, Pak. Bukan, lain lagi itu. Karena Telkom punya anak perusahaan namanya Finet, Oh, Financial Oh. Network. ini ya, Pak. Finet. Nah, Ini. makanya banyak transaksi bisa dibayar di apa? Indomaret, Alfamart, ya, bayar PLN. Itu yang mendukung jaringannya itu Telkom. Jadi Telkom bukan telekomunikasi lagi, bukan. Dia sudah melakukan business scope redefinition.
mendefinisikan ulang ruang lingkup bisnisnya gitu. Makanya kalau zaman saya dulu karyawan Telkom itu yang diterima itu rata-rata amatan elektro gitu ya. Karena telekomunikasi gitu loh. Sekarang mau bisnis apa juga asal lolos tes masuk gitu loh. Karena bisnisnya macam-macam sudah. Kenapa bisa begitu? Ya karena IT yang mengubahnya. Apalagi perusahaan mana lagi yang berubah gak cuman urusan tertentu saja gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang nggak bisa berubah, itu pada akhirnya nanti akan mati. Karena nggak bisa bersaing. Nah, jadi saya berharap perlahan-lahan bisa dipahami makna strategic planning yang harus kita kuasai ketika mau mengimplementasikan teknologi IS atau IT. Jadi bukan sekedar tiba-tiba nak buat program, nah gitu. Nak tiba-tiba ngoding, enggak. Ya, kita harus definisikan betul secara strategik. Jadi manfaat habis biaya, manfaat hadirnya teknologi itu memang berpengaruh terhadap namanya business value, nilai bisnis kita. Nggak cuman menghabiskan anggaran. Kalau cuma menghabiskan anggaran, kayalah komputer itu sama dengan kayak HP ya. Kita nggak akan pernah beli komputer baru atau HP baru kalau pengen dapat yang paling canggih. Kenapa? Tiap 5 menit keluar yang baru. Begitu ada yang baru, barang lama, itu nilainya hancur langsung. Begitu juga HP. Jadi, yang perlu kita pikirkan adalah implikasi atau dampak dari hadirnya teknologi itu. Karena kalau fisiknya sendiri barangkali, awalnya nilainya harganya tinggi, begitu sudah dipakai, sudah statusnya barang bekas. Jadi di sini ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi IS atau IT yang menggunakan konsep strategik. Bisa dibacalah nanti ini slide-nya saya bagikan. Bisa dibaca, akan saya bahas satu ini hanya untuk contoh saja. American Airlines, ya. Otis. Kalau untuk ukuran kita di Asia, yang paling populer kalau untuk penerbangan, sudah tentu semua orang tahu yaitu Air Asia. Ya, bagaimana Air Asia betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi IT. Ya, pokoknya ya, kalau masih bisa dikerjakan oleh komputer, dia usahakan pakai komputer. Kalau ada pengen layanan pakai manusia, dia bilang bayar. Coba, ngeprint tiket. Kita pengen print, bayar. Kalau mau print sendiri. Karena dia ngasihnya cuma online. Begitu juga check-in. Ya, dia sediakan mesin check-in. Kalau kita mau check-in-nya pakai petugas, bayar. Ya. Tugas utama dia itu adalah ngangkut orang di pesawat. Jadi tugas dia itu, ya yang paling utama itu pilotnya tentunya. Ya, pramugari itu tugas utamanya adalah menjaga keselamatan penumpang. Bukan pramugari itu bukan tugas utamanya ngasih makan minum, bukan. Makanya kalau Anda kepengen dilayani oleh orang-orang cantik di pesawat, bayar. Ya.
Itu pun cuma sampai diantarkannya makanan, bukan minta disuapi. Lain bayarannya kalau minta disuapi. Ya? Nah, tugas pramugari itu adalah bukakan pintu, nutupkan pintu, sama ngasih tahu cara-cara. Nah itu dia, itu gratis, kewajiban dia. Ya. Selebihnya kan teknologi semua gitu. Makanya dia bisa murah. Dia bisa murah. Kalau pramugari pesawat kita yang lain, misalnya bukan AirAsia, pramugari itu udahlah ngatur buka tutup pintu, ya, nerangin cara pakai pelampung, ngasih makanan, kalau ada yang muntah-muntah dia juga yang bersihkan. Itu belum lagi ketemu dengan penumpang yang iseng-iseng suka ngejubit gitu loh. Nah, jadi udah nggak sempat lagi, capek dia kalau masih ngurus yang lain. Tapi kalau pramugari AirAsia, dia juga tukang apa namanya menaik turunkan penumpang. Ya, dia juga akan nyobek boarding pass. Kalau saya pergilah ke Malaysia. Di kita aja masih boarding pass ada petugas darat. Ya, karena masih belum biasa orang kita gitu. Kalau di Malaysia memang kebetulan infrastruktur bandaranya sudah memungkinkan seperti itu. Gitu. Makanya bisa hemat. Ya. Oke, nih, nih, yang sekarang ini contoh kasus di Indonesia kita paling gampang untuk melihat bagaimana teknologi nggak sekedar hanya sebuah teknologi. Ini merubah hajat hidup orang banyak. Ya, bukan sekedar ada aplikasi. Jadi Gojeknya sendiri atau ojeknya sendiri sudah lama kita tahu ada ojek. Ojek itu kita sewa motor, orang nganter kita, selesai gitu loh. Tapi bagaimana teknologi menjadi ya tukang ojek bisa dapat uang banyak dibandingkan ojek pangkalan yang tidak jelas penumpang. Kan lucu. Orang mau naik kendaraan banyak, tapi si tukang ojek bilang, sepi penumpang nggak ada. Ngeluh, sementara si tukang ojeknya tidur-tiduran di pangkalan. Ya, persoalannya adalah penumpangnya di mana, ojeknya ada di mana, nggak ketemu. Kan sebenarnya aplikasi Gojek itu simpel aja, menemukan bahwa ada orang butuh tumpangan, yang satu lagi butuh penumpang, gitu aja. Dan dia dapat bagian lah, dapat untung dari usaha yang dia lakukan. GoFood, ya gitu juga. Ada warung jualan makanan. Si bibi di warung itu ngakunya sepi. Ay, susah, kata orang yang beli makanan ini. Sementara kita di rumah pengen jajan, hujan. Atau males keluar. Males keluar dari kantor, makan siang. Tugasnya Gojek menemukan antara orang yang lapar pengen makan tapi malas bergerak, dengan si bibi punya warung yang cuman termenung nunggu uang datang ke warungnya. Ya. Bagaimana kita lihat hadirnya teknologi berdampak. Jadi bukan sekedar tiba-tiba ngoding aplikasi, enggak. Inilah yang peran perubahan, ya, changing role, peran perubahan dari IS atau IT. Tentunya tadi kalau operational efficiency itu DP ya, data processing. Efektivitas manajemen itu MIS tadi. Sementara business advantage through change itu adalah SIS, Strategic Information System. Nah, ini bisa kita lihat tujuannya ya, ini tujuan purpose untuk
efisiensi operasional atau efektivitas manajemen, atau mendapatkan keuntungan bisnis lewat perubahan. Ya, fokus internal, fokus eksternal. Ya, oke. Jadi silahkan dibaca dan dilihat di mana letak perbedaannya antara kalau komputer atau teknologi hanya sebagai data processing, yang kedua teknologi sebagai MIS, dan teknologi sebagai SIS, Strategic Information System, baik internal maupun eksternal. Ya. Kita pada akhirnya mau menujunya ke SIS, Strategic Information System. Itu sebab kenapa perencanaan kita harus bersifat strategik. Itu sebab kenapa perencanaan kita harus bersifat strategik. Tidak sekedar hanya perencanaan. Kalau kita hanya melihat sistem informasi sebatas perencanaan biasa, tidak strategik, saya yakin Anda semua kan sudah lulus mata kuliah analisa perancangan ya, APSI ya. Sudah kan? Siapa yang ngajar APSI? Kalau saya nggak salah lihat di jadwal tuh Pak Faisal ngajar APSI, analisa perancangan sistem informasi, yang bikin apa? DFD, konteks diagram, IRD, nah itu kita perancangannya itu, planning ke arah coding gitu loh, buat aplikasinya gitu, ke arah teknisnya. Tapi di sini yang kita sebut sistem informasi yang terencana itu, yang strategic information system itu planningnya nggak sekedar fokus pada teknologinya saja. Jadi ini banyak hal yang apa namanya menjadi sukses faktornya ya, faktor-faktor yang membuat kita berhasil dalam SIS. Satu, dia harus bersifat eksternal, bukan internal. Jadi jangan lihat ke dalam, lihatnya keluar. Ya, nanti kalau kita belajar ke CRM, ya, service management, itu ke arah pelanggan. Kalau pelanggan, kalau kita punya musuh, kompetitor, supplier, dan segala macam ya. Nanti kita bahas ini di materi pertemuan berikutnya. Bagaimana cara melihat ke eksternal itu. Yang kedua, suksesnya SIS itu jika kita menghasilkan namanya nilai tambah. Bisa menghasilkan nilai tambah, adding value, nilai tambah. Jadi bukan fokus pada pengurangan biaya, tapi fokuslah pada nilai tambah. Yang ketiga, suksesnya SIS karena kita berbagi keuntungan, sharing benefit. Jadi, contoh Gojek tadi. Gojek itu bukan untung di Gojek semua orang untung. Perusahaan Gojeknya untung, ya, supir Gojeknya untung. Kalau GoFood, si warung yang jualan makanan juga untung gitu loh. Sharing benefit. Yang keempat, understanding customer, paham pelanggan kita siapa. Nah, kemudian yang kelima, ya, digerakkan oleh inovasi bisnis, business driven innovation. Ya. Jadi selalu berinovasi. Nah, yang keenam, incremental development. Nah, sekarang saya ingin garis bawahi kata-kata incrementalnya. Incremental itu perubahan, tapi perubahan yang bersifat incremental, bersifat bukan perubahan yang ecek-ecek lah kira-kira. Perubahan yang sesuatu yang esensial berubahnya itu. Bukan sekedar lip service, manis di mulut saja perubahannya itu. Ya, tapi memang perubahan yang
yang esensial ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan informasi untuk meningkatkan sistem bisnis kita. Ya, ini kata kunci. Ya. Sukses faktor dari sistem informasi bisnis. Nah. Oke, saya pikir itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih dalam, dan saya hari ini puasa. Agak kering tenggorokan saya sudah dari 4 sampai jam 6. Nah, silakan kalau ada mau ditanyakan. Atau mungkin sambil sementara boleh buka dulu kameranya sebentar, saya mau capture untuk laporan perkuliahan. Kalau bisa dibuka semua. Sambil ada yang mau nanya, silakan lah kalau ada mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya garis bawah. Ya. Halo? Ya, Ada yang mau ditanyakan? insya Allah cukup hari ini. Oh, oke ya. Jadi intinya adalah seperti saya katakan dari awal tadi, pertama saya minta kalian pahami kenapa ada istilah strategic perspektif. Kenapa planningnya harus bersifat strategik, membedakannya dari yang planning biasa. Yang kedua, memulai memahami materi ini adalah dari yang namanya run IT, evolving, judulnya evolving role, peran IT dalam melakukan perubahan dalam organisasi. Peran IT dalam melakukan perubahan. Nah, jadi intinya adalah kita nggak sekedar fokus atau sibuk pada teknologinya itu sendiri, namun yang jauh lebih penting adalah implikasi atau dampak dari kehadiran teknologi itu. Itu yang harus direncanakan dengan baik. Kata kuncinya itulah lebih kurang, selebihnya hanya penjelasan-penjelasan yang memperkuat pemahaman itu semua. Semoga dapat dipahami ya. Allah kita lanjutkan lagi materi yang lain. Namanya nanti materinya saya kirimkan di grup atau enaknya ini ke individu. Salah. Ke grup aja. Kalau di grup kan maksudnya nggak semua yang ngambil mata kuliah ini, nanti rame-rame jadinya. Buat grup sendiri, Pak. Grup baru aja, Pak. Kenapa? Buat grup baru? Ya, grup untuk kursus mata kuliah Bapak. Terserahlah, pokoknya kalau mau itu juga boleh. Atau saya kirim ke satu orang, nanti silakan di-forward ke yang lain. Boleh juga gitu. Saya selalu merekam kuliah, dan biasanya saya posting di YouTube. Ya. Jadi kalau pengen ngulang-ngulang, silakan ditonton YouTube. Ya. Kalian subscribe and like. Nah, ya. Oke, nanti link YouTube-nya setelah saya upload, saya kirimkan di grup. Juga bisa ikuti kuliah yang ITSM misalnya. Saya kan ngajar ITSM juga di hari Selasa ya. IT Service Management itu hasilnya nanti saya upload juga ke YouTube, selalu begitu saya kuliah online. Jadi bisa yang mana yang mungkin ada bagian kelewat atau yang mungkin kurang jelas bisa diulang lagi. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.